Oke, halo semuanya. Eh, oh ya. Halo semuanya, perkenalkan ya buat yang belum tahu mungkin, ya nama gue Sudara Body, lu bisa panggil gue by the way di sini kita kayak kaku-kaku banget ya teman-teman ya. Kalau lu orang tahu gue pasti ya gue bukan orang yang kaku ya. Jadi kita santai aja ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan kaku-kaku ya. Masih dengan kursi itu, of course ya masih dengan kursi ini ya dan masih dengan muka yang sama ya guys ya. Oke oke. Ya walaupun ini cuma beda beda tempat, eee, beda tempat webinar ya, tapi tetap ya kita nggak perlu kaku-kaku ya, kayak gitu. Gua nggak enak gitu kalau misalnya kaku-kaku, langsung aja ya. Oke, beda server ini ya. Betul betul beda server ya, kayak gitu. Oke, selamat datang semuanya ya, seperti biasa ya, kita lihat dulu nih ya, ada Bro Diki, Bro Robi, Bro Ricardo, Bro Ivat, Bro Windu, ada Rama, ada Bro Reski, waduh nih, sepuh nih ya. Pada datang ya sepuh-sepuh nih, Bro Wawan ya, Bro Tony juga datang. Super santai sampai suaranya bikin kita tertidur. Masih rame-rame yang dengerin. Ya pada penasaran ya, oke. Nah ini bakal di sini tuh gue bakal bahas nantinya ya, untuk sesi ini, ya cara-cara untuk SND mungkin kalau kayak yang sebelum-sebelumnya, yang dulu dari webinar gue yang lama, eee, kayak mungkin dari tahun lalu ya, lu baru join di tahun ini, lu nggak sempet join webinar gue di tahun ini dan lu ikut seminar ini, ya congrats to you ya, apa namanya, dapat materi yang oke gitu untuk karena udah ada beberapa yang gua update kayak gitu ya. Baju lu tumben rapi, iya betul. Biasanya kalau misalnya webinar pakai baju compang-camping ya, sama pakai jaket andalan. Karena cukup dingin ya guys ya. Mau lepas takut bocor. Oke, ya kita mulai ya buat hari ini ya. Welcome semuanya buat yang belum tahu, di sini ada typo dikit ya, tapi it's okay. Nah, mmm jadi, apa namanya, pertama teman-teman, gua berkarir ya dulu bekerja sebagai part-timer barista ya. Mungkin sebagian besar udah ada yang tahu bahwa ya memang gua itu, sempat kuliah di UPH, terus juga ya, apa namanya, gua sebagai seorang fotografer, terus juga staf perbankan. Nah, kenapa sih gua kenalin dulu biografi gua kepada kalian teman-teman? Itu karena biar kalian tuh ada gambaran ya, dari mana aja uang yang gua dapatkan, kayak gitu teman-teman. Nah, uang dari hasil, eee, ya dibilang side hustle ya, untuk 2 ini side hustle ya, karena kan main hustle-nya itu adalah kuliah ya teman-teman ya. Nah, dari aktivitas part-time barista, sebagai seorang fotografer, bahkan sampai sekarang gue masih menjadi seorang fotografer ya teman-teman ya. Nanti gue kasih tahu juga alasannya kenapa gue masih sebagai seorang fotografer. Padahal kalau misalkan dilihat kerja fotografi gue seharian ya teman-teman ya, itu bahkan gue tinggal cukup duduk santai di rumah, itu udah jauh lebih besar dapatnya daripada sebagai seorang fotografer. Tapi tetap gue pertahankan, kayak gitu, nanti gue jelasin ya. Nah jadi teman-teman semuanya, gue itu, mengawali karir trading forex itu ketika gue masih menjadi staf perbankan ya, begitu perbankan salah satu bank swasta lah, saat saat itu gue jadi sales deposito ya teman-teman ya, dan di situ gue kenal yang namanya forex. Kenapa? Karena di situ gue ada ini teman-teman, ada divisi namanya, apa, forex analis ya teman-teman ya. Jadi setiap kalau misalkan lu kerja buat yang kerja di bank mungkin tahu ya, bahwa setiap hari lu bakal dapat namanya market outlook ya, teman-teman ya. Nah, market outlook atau daily outlook ini biasanya mencakup banyak tuh, ada tentang saham, ada tentang kayak mungkin kayak, aset manajemen ini lagi ngumpulin barang apa, hedge fund ini lagi ngumpulin barang apa, kayak gitu-gitu ya, market outlook ke depannya kayak gimana secara sentimen global. Nah, di sela-sela itu ada satu hal yang menarik di, attention gue ya, perhatian gue pada saat itu ketika mendengarkan market outlook, yaitu adalah ketika kita semua sebagai sales ya dijelaskan tentang forex ya. Jadi kayak ini waktunya yang bagus untuk apa namanya, AUD CPY untuk konversi kayak gitu atau biasanya AUD USD, Euro USD kayak gitu ya. Nah kayak gitu-gitu kayak, apa namanya, itu yang bikin gue kayak tertarik, oh ternyata
di dunia ini financial market itu nggak cuma saham, teman-teman. Waktu itu gue belum terlalu kena namanya kripto, teman-teman, karena itu kan di tahun 2021 sebenarnya kripto udah mulai booming gitu, cuma gue masih agak-agak skeptis lah ya untuk kripto kayak gitu. Nah, baru-baru ini, baru di tahun 2024 aja tuh gue baru mulai ini kripto. Nah, untuk di 2021 awal itu gue taunya kayak, oh financial market ya saham, saham Indonesia, saham US kayak gitu ya. Terus habis itu gue tahu ada namanya forex, oh ternyata perbankan pun melakukan yang namanya forex trading, teman-teman. Walaupun kalau di perbankan bukan scalping, biasanya swing atau positioning kayak gitu, karena memang duit yang dikelola itu banyak, teman-teman ya. Bukan cuma puluhan juta, ratusan juta, tapi bisa miliaran kayak gitu ya. Miliarannya pun bisa 2 digit atau mungkin 3 digit. Kayak gitu. Nah dari situ gue pengen kerja sebagai seorang forex analyst, tapi ya temboknya terlalu tinggi lah, untuk barrier to entry-nya terlalu tinggi, teman-teman, untuk masuk ke sana. Apalagi ya untuk, turnover labor ya atau apa, pergantian karyawan di divisi itu sangat minim, teman-teman. Jadi memang susah sekali masuk ke sana, kecuali gue punya kenalan orang dalam. Nah ternyata, ya gue nggak punya kenalan orang dalam, jadi ya udah, akhirnya habis dari situ sorry ya, akhirnya habis dari situ gue ketemulah, ngelihat temen gue, ya sukses di forex trading, gue belajar sama dia, akhirnya ya sampai sekarang ini, sampai akhirnya gue punya pips counter, gue punya community ya teman-teman ya. Kayak di sini yang hadir Bro Eka ya, salah satu member dari Private Pips Counter, teman-teman, dan teman-teman lainnya juga ini kan di sini juga udah jadi Pips Counter family ya, mostly ya dari kalian ya teman-teman, kayak gitu. Oke. Nah, untuk, fotografer teman-teman, tadi kan gue bilang ya, kenapa gue masih mempertahankan sebagai pekerjaan fotografer ini. Sebenarnya ini biar ini aja sih teman-teman, pekerjaan kamuflase aja sih teman-teman. Jadi gue itu dulu dulu gue itu senang banget kalau misalnya dibilang gue itu forex trader, teman-teman. Tapi semakin ke sini, gue bilang forex trader, gue harus menjelaskan. Jadi setiap gue bilang, "Oh ya, oh Odi kamu kerjanya apa?" "Oh saya forex trader Tante." Gitu. Oh ya, yang kayak gimana tuh forex trader?" Nah itu harus jelasin panjang gitu. Nah biasanya untuk mempersingkat waktu perkenalan, biasanya gue bilang, "Ya saya fotografer Tante." Kayak gitu. Nah itu jadi lebih cepet ya untuk ininya, apa namanya, eee perkenalannya jadi lebih cepat ya, mempersingkat energi juga gitu. Tapi nanti mereka lambat laun pasti sadar gitu, "Oh fotografer kok bisa beli ini, fotografer kok bisa beli itu," kayak gitu, "dan kerja fotografinya kapan?" Kayak gitu. Taunya gue di rumah doang kayak gitu. Ya itu, keunikan sebagai seorang trader ya. Berarti trader kurang ya kalau di mata, bukan kurang di mata di mata orang tua dulu memang kurang, tapi ya apa mau dikata, kalau misalkan duit yang berkata, ya kan? Daripada lu, gue itu orang yang males, apa namanya ya, kalau misal berdebat nih, berdebat dan debatan itu gak ada ujungnya. Biasanya, eee, gue akan lebih pilih untuk ya membuktikan saja daripada harus berdebat kayak gitu loh, ya. Karena dulu ya memang forex itu nggak cuma forex ya, lu mau trading saham, lu mau trading kripto, lu mau trading forex, itu pasti ya namanya orang tua zaman dulu pasti kan meremehkan. Kayak gitu, "Ah, apa ini gini-gini," ya lu tinggal buktiin aja hasilnya kayak gimana, kayak gitu ya, sampai akhirnya ya mereka percaya kayak gitu. Jadi story kemarin yang explain more than kayak gitu ya. Oke, nah ini untuk biografi ya kita langsung aja ya, takut waktunya nggak cukup nih teman-teman, karena kalau misalnya di webinar gua kita biasa sampai 12:30 ya, 1:30 malam teman-teman. Oke, nah untuk di sini teman-teman perkenalan biografi gua. Betul, lebih terlihat seperti pengangguran premium. Oke, nah ini yang bikin gue kenapa sih gue pengen jadi seorang trader, teman-teman. Yang pertama, gue itu orang sebenarnya itu gue introvert loh, teman-teman. Sebenarnya gue orang 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 introvert. Jadi abis gue webinar kayak gini, teman-teman, biasanya gue langsung tiduran di belakang kasur sambil natap langit untuk beberapa menit. Kayak udah baterai gue langsung habis gitu loh. Kayak gue butuh recharge nih, kayak gitu ya. Nah, pertama gue itu orang yang introvert. Yang kedua, gue itu nggak suka diatur sama waktu, teman-teman. Gue yakin nih, banyak dari kalian mungkin setuju ya bahwa, oh kerja, apa namanya, dulu gue udah pernah ngerasain kerja under perusahaan ya, di bawah perusahaan gue pernah, menjadi seorang part timer gue pernah, menjadi seorang bankir gue pernah ya teman-teman ya, ada KPI, ada peraturan. Gue dulu ketika pas masih part time barista ya itu cukup
cukup banyak peraturan yang gua tentang kayak gitu. Karena gue ngerasa harusnya nggak kayak gini nih, harusnya gini 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 gini. Sampai akhirnya ya gue cukup muak lah untuk beberapa peraturan tersebut, teman-teman. Sampai akhirnya gue ngelihat apa ya pekerjaan yang bisa gue lakuin, mmm, tanpa adanya sebuah peraturan dari perusahaan. Kita sendiri yang bikin peraturannya. Ya itu waktu itu gue lihat-lihat dan ya salah satunya adalah menjadi seorang trader, teman-teman. Dan duitnya kan ya as you can see lah ya, teman-teman ya. Perubahan hidup dalam hidup gua ya, dalam 5 tahun ini sangat-sangat drastis lah. Gua nggak pernah bisa mimpiin jujur ya, rumah gua dulu itu bukan di klaster dan pada saat itu gua nggak ada pernah kemimpi untuk bisa punya rumah di dalam klaster, teman-teman. Rumah-rumah yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar itu nggak ada bayangannya. Tapi menjadi seorang, trader ya itu bikin, oh ternyata mimpi itu bisa sampai sejauh itu loh, kayak gitu. Itu ya cukup life changing lah, trading itu cukup life changing di hidup gua, kayak gitu, teman-teman. Ya semoga dari kalian juga nanti bisa berubah juga ya teman-teman ya untuk hidupnya. Nah, ya kenapa menjadi seorang trader? Karena ya gua suka traveling juga, gue pengen bisa bisa dapat duit dimanapun dan kapanpun teman-teman, dan dengan siapapun. Kayak contohnya nih, ini gue pas lagi yang kiri atas ya, kita mulai dari kiri atas itu pas lagi di Jepang. Yaitu gue sambil trading, ya trading intraday, swing, kayak gitu-gitu doang ya teman-teman, yang scalping itu jarang gua. Nah terus gue pas lagi ke China juga, terus juga ke apa, lagi di airport juga gue masih bisa, taking trades ya teman-teman ya, ngambil-ngambil entry di Thailand, ya di manapun ya, di Thailand, di Malaysia, di Bali, di Bandung dan lain-lain itu gue masih bisa making money, kayak gitu. Waktu gue ke China, gue ke Taiwan, dan gue ke Jepang, itu gue aktif tuh trade-nya tuh ya, intraday, swing, scalping jarang, dan balik-balik itu gue bisa, balik modal ya untuk, apa namanya, liburannya teman-teman. Kayak gitu, ya itu yang bikin gua, "Oh gila enak banget ya." Tapi tentu untuk mencapai di titik ini butuh yang namanya perjuangan ya teman-teman ya, tidak semudah itu. Oke? Nah ini di hari ini teman-teman, gue juga bakal jelasin ke kalian satu setup entry yang gua pakai sampai detik ini, mau di forex, mau di kripto, mau di saham, ya teman-teman ya, itu gue pakai semua ya. Forex sama, kripto sama saham emang lu trading juga? Gua itu kalau misalkan kripto sama saham biasanya gua tradingnya itu bukan trading ya, lebih ke invest ya. Kapan injek duit, nah kita pakai pemahaman ini teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini hanya berdasarkan teknikal, kayak gitu. Kalau fundamental, ya nanti akan ada sesi selanjutnya teman-teman. Jadi kita hanya fokus ke teknikal, di mana waktunya harga yang terbaik berdasarkan technical analysis. Oke teman-teman? Nah di sini ya ini pendapatan dari kurang lebih Februari, Maret lah kayak gitu ya. Buat yang ini yang terakhir nih, terakhir kali di bulan April ya teman-teman ya, kemarin ya, ini kemarin banget. Nah sisanya di Februari, Maret lah, kayak gitu ya teman-teman. Nah ini semua gue pakai satu setup yang sama teman-teman, nanti gue kasih tahu juga, oke? Ya. Nah by the way ini gue pakai modalnya itu $600 ya teman-teman ya, $600 tuh, dapat segitu, oke? Ya dulu dulu itu gue, dulu gue bermimpi dapat $100 kayaknya enak ya per bulan dari trading, bisa nutup biaya bensin, tapi akhirnya ya dikasih kayak gini ya. Peoples grow lah ya, kita semua grow dari waktu waktu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu nge-stuck di tahun ini, ya lu udah 2 tahun nge-stuck, lu udah 3 tahun nge-stuck, berarti there is something wrong in you gitu. Lu harus seek for help ya, lu harus cari cara gimana caranya untuk lu bisa growth, kayak gitu teman-teman. Oke, ya langsung aja nih kita bakal bahas yang namanya supply and demand. Ini basic banget teman-teman, tapi kalau misalnya udah kita pelajarin ini nggak basic banget teman-teman sebenarnya. Ini cukup setup yang menurut gue powerful ya teman-teman ya. Nah ini akan ada 3 ya teman-teman ya. Kita akan ada 3 tipe ya. Ada normal base, ada engulfing, ada fake breakout base teman-teman. Nah, kita bahas yang pertama dulu, normal base. Nah, normal base itu biasanya kalau misalkan kita ngelihat SND teman-teman, SND itu kan ada 2 ya, supply dan demand. Masing-masing itu ada 2, ada continuation dan ada yang reversal. Nah, ini adalah demand untuk continuation atau demand untuk ya, penerusan harga ya teman-teman ya. Nah, pertama yang kita, bentar.
Di sini bisa ini nggak ya, saya bisa coret-coret nggak ya? Harus share screen ya, kalau coret-coret ya? Bentar, Kak Dana ada nggak ya di sini? Halo? Ya, bentar ya teman-teman ya, soalnya bentar. Bentar ya teman-teman. Ini soalnya di sini gua nggak nggak bisa garis-garis ya. Oke oke. I'll go share screen then. Oke oke. Wait. Share screen. Ya. Oke. Bisa ngelihat kan ya teman-teman ya? Bisa kelihatan nggak ya? Coba. Udah pada oke? Bisa kelihatan ya harusnya ya? Nah ini gue nggak bisa baca chat dulu nih sementara nih. Oke ya kelihatan. Thank you Leo. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan SND itu kan ada dua ya, ada continuation. Bentar. Kok nggak bisa? Sharing. Oke, aman ya. Sip. Nah. Oh ini agak nge-lag ya. Tadi dicoba-coba, gue udah coba-coba nih. Bisa di sini. Tapi kenapa di sini nggak bisa ya? Tuh, nge-lag. Oh, oke. Gue pakai itu aja deh. Kita pakai langsung trading view aja ya teman-teman ya. Nah, pakai kayak gini. Oke. Watermark kita hapus dulu. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan supply and demand ya teman-teman ya. Ini kan ada supply dan ini ada demand. Oke. Nah, supply and demand ini ada dua teman-teman. Masing-masing ya. Ada yang continuation, ada yang reversal. Untuk yang continuation itu untuk supply itu namanya drop based drop. Untuk yang reversal itu namanya rally based drop. Nah, ini adalah reversal, yang ini adalah continuation. Fungsinya itu untuk apa sih? Nanti reversal itu bisa untuk kalau misalnya kita ngebaca yang namanya fake breakout, teman-teman. Nah, di sini ada rally based rally. Ini untuk continuation. Nah, di sini ada drop based rally dan ini untuk reversal. Oke, bisa. Ntar gue cek dulu. Oke, bisa ya. Aman ya. Oke. Saya di sini gue nggak bisa baca chat kalian nih. Oke, jadi gue langsung go through aja ya untuk pembahasannya ya. Nah, untuk namanya drop, teman-teman. Drop itu ya turun ya. Ini adalah drop ya, teman-teman. Ini adalah drop dan di sini adalah base. Base itu apa sih? Base itu sideways, teman-teman. Buat yang belum tahu ya, ini adalah sideways. Nah, untuk rally ya, itu adalah naik. Naik ya. Ini adalah rally, teman-teman. Nah, dengan kita mengerti tiga hal ini ya, tiga komponen lah, tiga aspek ini dalam supply and demand, kita jadi bisa tahu nanti di mana area supply and demand dan apakah area itu adalah area supply atau area demand, area drop based drop atau area rally based drop atau rally based rally atau drop based rally. Karena banyak banget dari teman-teman yang yang udah gua bantu jelasin ya teman-teman ya. Banyak banget tuh yang banyak banget tuh yang bingung, Odi, ciri-ciri market masih mau turun atau ciri-ciri market masih mau naik itu kayak gimana sih? Nah, itulah pentingnya kita belajar yang namanya continuation ya. Atau mungkin ada pertanyaan, "Odi, gimana sih ciri-ciri?" Biasanya ini yang udah agak ngerti ini ya, udah agak ngerti di market, udah agak lama di market. "Odi, ciri-ciri market selesai koreksi itu kapan?" Nah, itu adalah ketika terbentuknya yang namanya rally based drop atau drop based rally, yaitu untuk reversal, teman-teman.
Oke? Sebentar. Nah, oke. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat nih untuk continuation. Kita pertama dulu ya, kita cek yang drop base drop. Jadi kalau misalkan drop base drop, ini kita kesampingin dulu ya. Drop base drop berarti ada drop, lalu ada base ya, teman-teman ya. Ini ada base, ada sideways ya. Lalu selanjutnya adalah drop. Nah, komponennya tuh ini ya. Jadi ada drop, sideways atau yang biasa kita sebut base ya. Drop, base, drop. Entry areanya itu adalah di dalam area base. Dihitung dari wick bawah sampai wick atas. Tapi nanti gue bakal jelasin gimana caranya untuk entry dengan SL yang lebih efisien menurut gue ya teman-teman. Dan ya memang yang gue gunakan juga untuk sampai saat ini ya teman-teman. Oke, nah ini kita bisa coba ke Go Charting untuk kita backtest ya teman-teman ya. Nah, oh sebentar. Nih kita pakai ada, oh wait ya. Nih gue ada contohnya di sini biar nggak terlalu lama. Rally base drop base drop. Nah kayak gini teman-teman. Oh ini engulfing. Ini ke atas lagi engulfing. Nah ini drop base drop ya teman-teman ya. Ini udah bisa belum ya? Ya masih ngolek. Oke. Nah ini hapus dulu. Oh ini udah bisa ternyata. Kenapa tadi nggak bisa? Aneh sekali. Buat merah. Oke. Nah, jadi kita lihat ya, di sini ada drop ya. Di sini ada drop. Lalu di sini ada base, teman-teman. Base apa sih? Sideways. Kalian lihat ya. Ini biasanya time frame yang gue gunakan, teman-teman, untuk melihat tergantung ya. Kalau misalnya time frame ya. Kalau misalnya kalian scalping nih. Kalau misalnya kalian scalping, mungkin kalian bisa pakai M15 sama M30, teman-teman. M5 pun bisa sebenarnya, tapi itu untuk misalkan kalian itu memang udah lumayan mahir lah kayak gitu, karena M5 M1 itu pergerakan dari informasi itu sangat cepat dan semakin kecil time frame-nya semakin mudah kalian tuh untuk digocek. Jadi kalau misalkan kalian masih pemula, pakailah M15 M30 teman-teman. Lalu untuk intraday itu bisa pakai di H1 H4 ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian mau swing, pakailah di daily teman-teman. Nah ini biasanya time frame yang kugunakan. Ya banyak nih dari kalian juga bertanya hal yang sama kayak gini-gini ya teman-teman ya. Nah kita habis lihat drop, terus kita lihat sideways teman-teman. Ini kan adalah sideways ya. Ini adalah sideways. Nah terus lalu di sini ada drop lagi ya teman-teman ya. Nah berarti di area sini ini adalah area supply-nya ya teman-teman ya. Nah untuk entry-nya, bentar. Kita hapus dulu. Untuk entry-nya adalah menunggu ketika harga itu dia naik ke atas teman-teman nih. After breakout ya. Jadi harus tunggu adanya breakout ya. Tanpa adanya breakout ini tidak akan menjadi sebuah supply ya teman-teman. Ini akan jadi sideways saja nanti kayak gitu ya. Candle breakout itu kayak gimana sih ya? Candle breakout itu teman-teman. Candle breakout itu adalah candle bearish. Ini di sini apa namanya ya? Di sini contohnya untuk supply, jadi pasti candle bearish ya, nggak mungkin candle bullish ya. Nah kalau misalnya supply itu candle bearish ya, bodinya close di bawah dari area supportnya. Kita kan di sini adalah area supportnya ya teman-teman ya. Di sini support, ada candle bearish yang close di bawah support ya, itu akan menandakan sebagai namanya candle breakout teman-teman. Ya. Nah nantinya ketika harga naik ke atas ya, nih di naik ke atas sama si candle ini ya teman-teman ya. Ketika harga itu dia naik ke atas, ini bisa kita sell. Sell, SL-nya itu adalah di atas dari wick tertingginya teman-teman. Atau ya ini bisa disebut wick, ya mungkin ada yang nyebutnya wick, ada yang nyebutnya shadow, ada yang nyebutnya tail, itu sama aja semuanya ya teman-teman ya. Di atas dari wick-nya, ini SL-nya. Nah lalu ya let the plan works for you lah sisanya ya teman-teman. Kayak gitu. Bentar. By the way nanti di akhir sesi gue bakal jelasin juga teman-teman ya ke kalian ya. Gimana caranya untuk bikin market outlook teman-teman.
ya, market outlook atau daily outlook. Kayak gitu. Jadi kalian punya outlook sendiri nantinya yang bisa kalian, ya mungkin kalian pengen share ke teman kalian atau mungkin kalian gunakan untuk diri kalian sendiri ya. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini berarti bisa sell ketika harga masuk ke dalam sini. Untuk penandaan area supply-nya teman-teman, sebenarnya area supply itu seperti ini teman-teman. Sebenarnya ya. Sebenarnya tuh dia seperti ini. Dari ujung wick ke ujung wick kayak gitu kan. Ya. Tapi biasanya yang gua tandain adalah di sini teman-teman. Dari body candle paling bawah sampai wick paling atas. Jadi kalau misalkan supply teman-teman, kalau misalkan supply, gua nandainnya itu body candle paling bawah sampai wick paling atas. Nanti gue bakal juga kasih lihat ke kalian ya untuk contoh-contohnya ya teman-teman ya. Contoh-contoh lain untuk supply ini teman-teman. Drop based drop. Ya. Ini kita coba cari contohnya ya. Set video quality di mode. Oh, oke. Aman ya. Nggak ngeblur ya teman-teman ya. Tidak ngeblur ya. Bentar. Ini gue pakai time frame H1 ya teman-teman ya. Gue pakai time frame H1. Nah, kita contoh yang drop based drop. Drop based drop. Nah, ini drop based drop ya, teman-teman ya. Tuh, ini wick paling atas di sini ya, kita tandain di sini ya. Jadi bentar, pakai ini deh biar gua ngejelasinnya gampang. Biar bisa dihilangin candle ya, teman-teman. Ya. Nih, nah ini. Harus login. Bentar dulu ya. Kita login dulu. Padahal tadi udah login. Suruh login lagi. Oke. Nah. Oke, kita pakai A1. Nah, ini untuk supply drop based drop ya, teman-teman ya. Nih, ini ada dua nih, ada satu, ada dua ya. Ini itu bisa kita pakai dua-duanya. Nah, kan di sini nih kita ngelihat ya. Di sini ada area support nih, di sini ya, teman-teman. Kecil nih supportnya, nggak terlalu bagus. Tapi kalau misalkan kita lihat momentumnya ya, nanti ini kita bakal pelajarin lagi di ketika bikin market outlook nih. Kayak gini harus kalian paham nih ya. Di sini momentum, kalian pelajarin trend line. Kayak gitu. Nanti gue akan bahas singkat lah untuk trend line ya, teman-teman. Nah, di sini kita tunggu adanya candle untuk nge-break area supportnya, teman-teman ya. Kita tunggu ada candle bearish yang close di bawah area support ya. Dan di sini ada kan. Nah, kita tandain sebenarnya bisa seperti ini, teman-teman. Tapi biasanya untuk efisiensi stop loss, gua entry-nya itu di body candle terbawah sini, teman-teman. Kayak gitu. Jadi bukan di bukan di wick-nya, tapi di body candle-nya. Oke. Jadi seperti ini. Karena kalau misalnya kita nadain di wick, kita ini rugi berapa ya ini ya? Rugi 13 pips ya, teman-teman. Enggak, ini 130 pips, teman-teman, ya. Rugi 130 pips, teman-teman. Sedangkan 130 pips kalian buka 0,01 aja udah berapa ya kan? Ya. Nah, di sini nanti kita tinggal pasang short ketika harga masuk ke dalam area sini. Kayak gitu ya, teman-teman. Seperti itu nih. Nah, kalau misalkan soal holding sampai mana, ya nanti kita sekalian belajar di akhir sesi di market outlook, itu gue bakal jelasin juga untuk take profitnya seperti apa. Tapi untuk gambaran kasarnya, take profitnya nanti akan menggunakan demand juga teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kasusnya itu kalian nge-sell seperti ini, ya, kasusnya itu kalian nge-sell seperti ini, TP-nya ya kurang lebih di area sini teman-teman. Ya, jadi 1/1,8. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk supply, untuk drop based drop ya. Nah, kalau misalnya kalian udah ngerti supply drop based drop terbentuknya gimana, terus cara ininya apa namanya? Terus cara penggambarannya seperti apa? Untuk supply lainnya ya, itu mudah untuk diikuti, teman-teman. Ya, nih. Belum ada pertanyaannya yang ini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan rally based drop supply-nya ya, ini adalah rally dulu ya. Jadi harga naik dulu, lalu dia membentuk sebuah sideways.
Nah, ketika membentuk sebuah sideways kayak gini, ini kan ada support dan ada resistance. Ini tinggal kita tunggu teman-teman. Break mana nih ya? Enaknya SND tuh kayak gini. Kalian tinggal tunggu break mana. Kalau misalkan dia break atas seperti ini akan jadi rally base rally ya. Jadi RBR atau rally base rally jadi demand. Tapi kalau misalnya dia break bawah, ini jadi RBD teman-teman atau yang kita sebut sebagai rally base drop. Oke? Kayak gitu. Gue hapus dulu. Nah, kebetulan harga itu dia close-nya di bawah nih. Jadi ini ada candle breakout ya. Candle breakout. Oke, karena ada candle breakout, ya udah. Ketika dia naik, kita bisa sell SL-nya di atas dari sini. Kayak gitu ya teman-temannya. Jadi yang diblok itu area base-nya teman-teman. Dan pastikan kalau misalnya kalian ngeblok area base, bloklah dari candle body terbawah sampai wick yang paling atas ya teman-teman ya. Itu untuk supply. Kalau misalkan demand ya, kita sekarang masuk ke demand nih. Oke, nah kita masuk ke demand. Kalau demand itu prinsipnya sama teman-teman. Cari rally, lalu ada base, ada sideways ya teman-teman ya. Lalu ada rally lagi. Ketika apa? Ketika ada candle breakout yang nge-break resistance teman-teman. Ya, di sini nih, ini adalah candle breakout. Candle breakout. Untuk SNR itu nggak gue jelasin lagi ya untuk di sini ya, karena judul dari seminar ini adalah Advanced Technical Analysis. Jadi bukan untuk beginner technical analysis ya teman-teman ya, atau bukan basic technical analysis. Jadi gue ekspektasikan kalian udah paham yang namanya support and resistance atau yang namanya trend line. Walaupun untuk trend line nanti gue bahas sedikit ya, tapi setidaknya kalian harusnya sudah ada gambaran teman-teman. Ya karena ini kelas advance. Kayak gitu, oke? Tapi kalau misalkan nanti kalian masih bingung, jangan sungkan ya untuk tanya-tanya aja ke gue ya. Boleh lewat Instagram, boleh lewat kalau misalkan kalian ada satu grup sama gue, kalian bisa tanya di grup. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah jadi ada rally, ada base, dan ada rally lagi. Dan ketika harga masuk ke dalam area base, itulah waktunya kita untuk nge-buy teman-teman. Ya, inilah kita waktunya untuk nge-buy. Nah untuk nge-buy-nya di mana? Cari body candle paling atas, sampai wick paling bawah ya. Ini adalah body candle paling atas ya teman-teman ya. Ini adalah body candle dan ini adalah wick ya. Ini adalah wicknya. Jadi kalau misalkan supply itu kalian tandainnya itu body candle paling bawah sampai wick paling atas. Kalau misalkan demand itu kalian tandain dari body candle paling atas sampai wick paling bawah. Kayak gitu ya teman-teman ya. It's pretty simple kok. Ini gampang sebenarnya teman-teman. Asal kalian nentarnya latihan. Ya teman-teman. Nah ini untuk continuation. Oke. Nah terus untuk reversalnya kita menggunakan yang namanya drop base rally ya teman-teman ya. Drop base rally ya. Yang artinya adalah ada penurunan, lalu ada sideways, dan ada kenaikan. Ya. Jadi kita tunggu dulu momen turun, lalu dia bikin sideways, lalu dia naik kembali teman-teman. Ya, ini bisa jadi menandakan apa namanya ya? Salah satu contoh untuk selesainya sebuah koreksi, teman-teman. Nah, di sini adalah contoh selesainya koreksi, teman-teman ya. Jadi harga mau naik tapi dia koreksi dulu ke bawah. Ya, teman-teman ya, dia koreksi dulu. Nah, ini biasa yang gua cari juga untuk nyari-nyari ya reversal setelah harga itu turun sangat tajam atau mungkin naik sangat tajam. Ya ketika ada terjadinya sebuah sideways dan dia misalkan kayak naik terlalu tajam terus tiba-tiba dia sideways. Nah ini biasa langsung gue tandai nih SNR-nya. Nah terus dia break bawah, udah pasti langsung gue sell. SL-nya di sini. Nah runningnya bisa kenceng. Kayak gitu. Nah itu yang gue pakai juga nanti gue jelasin. Kayak gitu. Ini yang gue entry juga saya teman-teman. Salah satu entryan gue yang bikin gue WD kemarin tuh ya $1.600 gitu. Kebayang nggak kalian bisa? Gue sih dulu nggak kebayang gue bisa sekali WD itu segitu teman-teman. Itu uang jajan ya teman-teman ya, bukan uang bulanan kayak gitu ya. Karena di IUX ini untuk withdrawal kan cepat ya, enak kayak gitu. Jadi gue WD 1.600 aja itu kayak cuma
beberapa waktu ya teman-teman ya, nggak sampai gue pernah waktu itu WD sekitar 1.500-an, tapi itu di hold sampai berapa ya, 2 hari 3 hari lah kalau nggak salah, kayak gitu. DX ini oke lah so far. Nah, terus di sini ada drop ya pertama ya, terus ada base lalu ada rally teman-teman. Nah, untuk entry-nya sama teman-teman. Cari body candle paling atas dan wick paling bawah. Wick-nya kenapa enggak yang di sini, Odi? Nah, ini agak tricky teman-teman untuk kasus di chart ini ya. Karena wick ini dia nyambung dengan wick ini. Nah, jadi SL-nya di sini. Kalau misalkan mau di sini bisa-bisa aja, tapi jangan ngamuk kalau misalnya seperti ini harganya. Kayak gitu, karena gue beberapa kali kejadian seperti itu teman-teman. Ya, makanya gue biasa gue lebarin sedikit. Kayak gitu. Oke? Selama masih sedikit, is okay lah. Tapi kalau misalkan weeknya ternyata yang di sini udah sampai di sini, kan berarti harus narik kayak begini, ya ini kan kegedean, biasanya ya udah gue di sini aja nggak masalah. Kayak gitu teman-teman. Atau nunggu nanti di bawahnya aja yang entryan SL-nya lebih acceptable lah, lebih bisa diterima sama risk yang gue pakai. Kayak gitu, bentar gue baca chat dulu. Kalau udah breakout tapi nggak balik ke base lagi, gimana? Ya contohnya tadi kayak gini ya, ini udah breakout, lalu dia nggak balik ke base, tetap bisa dipasang untuk sell limitnya. Selama harga itu masih fresh. Maksudnya fresh itu apa? Ibaratkan ini adalah kaleng makanan. Kaleng makanannya belum pernah dibuka sama siapapun. Ya berarti kan expirednya masih lama ya. Kadang kalau misalnya kaleng makanan udah dibuka, terus ya expirednya bisa sebentar banget teman-teman ya. Udah nggak bagus teman-teman ya. Kayak gitu. Masa kalian mau beli ke supermarket, cari makanan kaleng yang udah dibuka orang. Kayak gitu kan kalian pasti pengennya yang masih tersegel kan ya teman-teman. Nah sama halnya dengan pemilihan dari area entry ini. Jadi pilih yang masih fresh. Ya, contohnya di sini. Ini belum ada satupun candle yang masuk ke dalam area sini. Ini berarti artinya masih fresh. Kalau misalnya ibarat makanan, ini masih tersegel. Kayak gitu. Kalau misalkan seperti ini ya, teman-teman ya. Misalkan di sini ada drop base drop lagi nih, ya. Di sini ada drop base drop. Tetapi teman-teman, ini kita ketinggalan momentum di sini. Nah, ini berarti artinya sudah tidak fresh. Kalau sudah tidak fresh gini, jangan dieksekusi, dilewatin aja. Cari yang fresh. Oh, ternyata yang fresh ada di atas nih. Ya udah tandain yang di atas seperti ini, ya. Seperti itu ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ditinggalin habis breakout nih karena ada kejadian di gold di minggu ini kok, teman-teman. Contohnya di sini nih. Gua udah tandain di sini teman-teman buat gua sell di sini ya. Gua udah tandain nih buat gua sell nantinya. Tapi ternyata harga turun terus ke bawah. Ya sudah, mungkin rezekinya nanti gitu, di lain waktu, bukan di saat-saat ini. Kayak gitu ya. Jadi gua selalu memegang yang namanya itu lebih baik gue tidak dapat duit daripada gue kehilangan duit. Jadi ya lebih bersabar aja di market. Ya, karena tidak setiap kesempatan itu harus kita ambil kok. Kayak gitu ya. Jangan dikejar marketnya sebelum marketnya mengejar duit kalian. Itu ya. Coba gue lihat ada ini lagi ya. Supply and demand gabungan sama break entitas. Yes bro Chandra, betul banget. Oke, sip. Nah itu untuk bagian drop base rally yang base ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba move ke engulfing, teman-teman. Kita coba move ke engulfing ya. Maksudnya engulfing itu apa sih, teman-teman? Nah, maksudnya engulfing itu seperti ini nih. Oh, gua nggak bisa gambar. Ya, di sini deh. Di sini aja gue pakai contohnya ya. Oke. Nah, maksudnya engulfing itu gimana sih? Kalau misalkan bullish engulfing ya, itu adalah candle bullish close di atas body candle bearish ya. Nih contohnya kayak gimana? Kayak gini contohnya, teman-teman. Lihat body candle bullish-nya close di atas dari body candle bearish. Nah, ini adalah bullish engulfing. Kalau misalkan bearish engulfing, teman-teman, ini adalah
candle bearish, ya ini sebenarnya sama aja, candle bearish, close di bawah candle body ya, body candle bullish ya. Contohnya kayak gimana? Ya contohnya seperti ini teman-teman. Ya, oke? Kayak gitu. Nah tapi ada beberapa candle bullish and candle bearish yang apa namanya ya, yang bisa kalian lewatkan dan bisa kalian perhatikan. Teman-teman saya lewatin gimana? Ya udah jangan dieksekusi, kayak gitu ya. Nah itu ntar gue contohin di chat ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa candle engulfing itu yang benar-benar bagus banget teman-teman. Ya biasanya itu seperti ini. Nah ntar kita bahas. Ya fungsinya kita bahas tuh di sini. Oke, nah jadi teman-teman, ini sama aja teman-teman ya, untuk SND engulfing itu sebenarnya sama aja. Tapi perbedaan dari bentukannya teman-teman. Kalau sebelumnya yang SND base kita bermain dengan sideways besar, kalau engulfing kita hanya mengandalkan yang namanya 2 candle teman-teman. Engulfing itu mengandalkan 2 candle. Contohnya kayak gini nih, ada bearish pin bar, lalu ada candle bullish engulfing ya, di mana adalah body candle bullish close di atas dari body candle bearishnya. Nah, ketika ini terjadi, kalian bisa langsung tandain ya. Kalian bisa langsung tandain ketika masuk, ya kalian bisa langsung buy. Nah, contohnya di sini dia langsung masuk ya. Kalau ini langsung masuk nih. Dia langsung masuk. Biasanya candle engulfing yang bagus itu seperti ini. Langsung masuk, nggak ditinggal. Biasanya ya, candle engulfingnya. Kayak gitu. Oke? Nah ini adalah rally base rally ya. Dari rally dia naik, lalu ada base dan dia rally lagi. Kayak gitu. Jadi candle bullish seperti ini. Lalu mungkin nantinya ada candle bearish nih seperti ini. Bentar, buat gambarin dulu nih. Candle gini mungkin, lalu dia nextnya candle bullish lagi seperti ini. Nah ini akan menjadi area base. Dan ini adalah area yang bakal kalian entry nantinya ketika harga turun ke bawah. Ini bisa langsung kalian buy, SL-nya di bawah dari weak candle bearish-nya teman-teman. Oke. Kalau misalkan kejadian candle bullish-nya itu lebih bawah weak-nya, ya udah berarti SL-nya di bawah dari candle engulfing-nya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini untuk rally base rally. Kita coba cari contoh ya, masih ada waktu nggak ya? Ini kita masih ada waktu ya, Kak Dana ya? Kalau sudah tertinggal jauh, apakah ada kemungkinan di-retest supply-nya tadi? Bisa di-retest Bro Starly, bisa di-retest kok, ya. Tapi di-retest-nya berapa lama? Nah, itu belum tahu. Mungkin di-retest-nya, minggu depan, atau mungkin 3 hari lagi, 4 hari lagi, ya nggak no one knows, kayak gitu, ya. Ini bisa nggak ya kita cari contohnya? Karena cukup agak sulit. Ini kita lagi bahas untuk drop, bentar, rally base rally ya. Ini contoh untuk drop base rally nanti ya. Ini bagus nih teman-teman ya. Rally base rally ada nggak ya kita ya? Rally base, ini ada nih ya, rally base rally ya. Kayak gini. Seperti ini teman-teman. Ih cakep banget ya teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat kayak gini, lihat ya, dia ada rally, dia bikin base. Ini emang base mana sideways-nya? Mungkin banyak pertanyaan kayak gitu tuh teman-teman tuh. Ini kan kita pakai time frame satu, kecilin aja ke time frame, ya contoh M5 deh. Semoga masih bisa. Bisa. Lihat ya, di M5 kelihatan ya base-nya ya. Sebenarnya sama seperti SND yang base yang sebelumnya. Tapi di sini kita bermain multiple time frame analysis teman-teman. Oke. Nah, kita pertama lihat dulu ada rally, lalu dia turun ke bawah, dia bikin bullish apa namanya? Sorry bukan bullish ya, tapi dia bikin pin bar, teman-teman. Buat yang nggak tahu pin bar itu kayak gimana, pin bar itu adalah candle-candle seperti palu, teman-teman. Palu kalau misalnya diangkat, palu Thor diangkat, nah itu adalah seperti pin bar itu kayak gitu, teman-teman. Diangkat ataupun dikebawahin, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tunggu apakah ada candle bullish engulfing di sini. Ternyata ada. Oke, ketika harga turun nantinya ke dalam area base, ini bisa kita ambil buy, teman-teman. Seperti ini.
ya. SL-nya nanti di bawah dari candle bearish-nya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. No. Ya. Ini SL-nya kegedean banget gitu ya. Memang kalau daripada kalian mau ngecil-ngecilin kayak gini, tahu-taunya nanti diperlakukan seperti ini ya, dia turun ke bawah sini, terus dia naik ke atas, seperti itu. Ini adalah cara trading gue biasanya. Gue nggak masalah untuk SL cukup lebar seperti ini, ya tinggal ini karena gue punya prinsip teman-teman. Kalau misalkan entryan lu itu udah tepat, jangan takut untuk runningnya itu nggak nyampe, contoh lu pakai risk reward nggak nyampe 1:1. Jangan takut. Kalau misalkan entryan lu tepat, risk reward-nya juga tetap akan menarik kok. Di samping itu, trading kalian akan jauh lebih aman daripada kalian trading nipis-nipisin SL, tahu-taunya malah panen SL, bukannya panen TP, kayak gitu kan. Ingat teman-teman, kalian itu pengen jadi trader, bukan pengen jadi donatur broker ya teman-teman ya. Kayak gitu. IOX juga nyarinya itu real trader ya teman-teman ya, bukan donatur-donatur doang ya teman-teman ya. Oke, nah itu adalah rally based rally teman-teman. Oke, coba kita lihat ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, lanjut. Nah, di sini adalah drop based rally. Lihat ya. Drop based rally. Pertama ada penurunan. Ya. Ini ada drop. Lalu ada base ya atau engulfing ya atau bukan engulfing, sorry. Dia ada candle pin bar ya, teman-teman ya. Kok tapi Odi, tapi ini bukan pin bar nih kayak gitu. Ya, ini masih terhitung pin bar lah walaupun pin barnya nggak bagus-bagus banget, tapi masih terhitung pin bar. Kenapa? Karena lihat wick-nya, bottom wick-nya teman-teman atau low wick-nya dia jauh lebih panjang daripada top wick dan daripada body candle bearish-nya ya. Jadi menandakan apa sih? Kalau misalkan wick kayak gini tuh menandakan apa sih? Waduh, ini malah bahas jadi ke wick ya teman-teman ya. Ini bisa sampai kita sita orang-orang IOX ini sampai tengah malam lagi kan teman-teman. Nah kayak gitu ya. Nah karena biasa kalau webinar kita sampai malam ya teman-teman ya. Nah oke, nah ini biasanya sebentar. Nah tanda dari wick ini itu sebenarnya history harga teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat ada wick seperti ini berarti apa? Adanya tekanan dari buy order teman-teman. Ya, kalau misalkan ada tekanan buy order itu kan ke atas ya teman-teman ya. Berarti next-nya itu ada potensi yang cukup besar untuk terjadinya candle bullish. Belum bullish engulfing. Bullish engulfing itu ketika sudah close. Dan ketika close itu bullish engulfing. Berarti apa? Terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi harga masih, bukan masih ya. Sorry. Harga mau naik. Oke, terkonfirmasi. Oke, so ketika harga nantinya turun ke dalam area sini, ya ini bisa kita ambil buat buy. Nah ini contohnya dia ditinggalin dulu ya, sementara waktu ya. Kalau misalnya kita pakai H1, ini mungkin ditinggalin sampai besok baru di-trigger kayak gitu. Ini masih bisa kok dieksekusi, selama masih fresh ya. Yang penting apa? Fresh, itu aja. Oke. Nah untuk untuk supply-nya itu sama. Seperti ini ya. Nah, untuk penggambarannya teman-teman, kalau misalkan demand yang biasa ya teman-teman, base yang biasa, itu kan kita gambarinnya dari area dari ini ya, dari bodinya ya teman-teman ya. Kalau misalkan engulfing itu bisa diambil dari week ke week. Jadi week paling atas ke week yang paling bawah. Selama memang areanya kalian acceptable. Tapi kalau misalkan ternyata week-nya itu sampai sini, ini gua hapus dulu ya biar bersih ya chartnya ya. Sebentar. Hapus dulu. Nah, kalau misalnya ternyata week-nya di sini, terus SL-nya kayak gini, SL-nya jadi kegedean, barulah kalian entry menggunakan body candle-nya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ternyata harga itu sudah nge-trigger seperti ini, ya, di week-nya tapi dia belum turun sini, itu hitungannya sudah tidak fresh ya, teman-teman ya. Hitungannya sudah tidak fresh. Jadi kalian bisa skip. Kayak gitu. Ya, gue pantau. Kadang gue udah dapat entryan bagus, tapi gara-gara takut gak profit SL-nya, gue pindahin dengan cepat malah kena SLB kok.
Kalau misalkan lu set ke SLB itu adalah risk management, which is itu adalah ya namanya juga manajemen resiko ya. Setelah lu kena SLB, contoh yang paling dekat nih Bro, apa namanya, Bro Chandra ya. Gua itu habis nge-buy JJ kayak gini teman-teman. Nih, gua nge-buy JJ seperti ini. Ya, buat teman-teman di private mungkin udah tahu ya. Nah, harga running belum 1:1 karena niatnya itu 1:1,5 baru gua TP niatnya. Nah, harga running segini, running lumayan sih, udah running half ya kemarin malam, itu langsung gue SLBE. Kalau misalkan gue tidak SLBE, ya, tidak SL gue geser ke area entry point, ya lihat apa yang terjadi, ya kan? Ini gue langsung SL, kayak gitu, teman-teman, ya. Jadi SLB itu adalah manajemen resiko. Jadi kalau misalkan lu geser SL ke SLBE, ya ke BE, terus ternyata kena SLBE lu, ya itu harus diterima karena itu adalah konsekuensi yang lu ambil untuk meminimalisir sebuah yang namanya kerugian. Kayak gitu Bro Chandra. Jadi yang penting apa? SLBE-nya itu lu ada alasan, bukan SLBE asal, ya. Yang penting ada alasannya. Kalau gua SLBE-nya itu selalu ketika sudah half freeze, most of the time gua nge-trade, yaitu gua SLBE. Kayak gitu, kecuali gue trading profitnya lagi banyak banget dan gue ngeresikoin sebagian dari profit. Nah itu mungkin gue bisa SLTP. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk di sini, teman-teman. Nah, di sini ini drop based rally ya. Drop, dia bikin ada candle pin bar, lalu dia engulfing. Ya udah, ini bisa di buy seperti ini nantinya. Oke. Tuh, ini kebetulan candle engulfingnya week-nya lebih panjang daripada candle bearish-nya ya. Kayak gitu, yang penting bearish kalau misalkan drop based rally, biasanya bearish bullish. Biasanya dinilai dari 3 candle. Oke? Nah, untuk rally based drop itu seperti ini ya, ada rally, ada dia nge-base ya, dibikin engulfing, lalu dia turun ke bawah. Caranya sama persis, ya, hanya pin bar-nya kali ini, dia pin bar-nya ke bawah teman-teman, bukan ke atas, ya. Dan candle-nya harus bullish. Kalau yang ini, candle pin bar-nya dia harus bearish teman-teman. Karena engulfing-nya kalau misalkan supply, dia adalah candle bearish yang bodinya close di bawah dari candle bullish. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan untuk yang supply and demand drop based drop, ini, nah kalau misalkan drop based drop kayak gini, ya ini juga bisa teman-teman. Tapi ini yang gue bilang, S&D engulfing itu ada yang bisa dilewatkan dan ada yang bisa diperhatikan. Yang bisa diperhatikan itu yang seperti ini teman-teman. Yang biasanya engulfing-nya itu dibuat dari candle pin bar teman-teman. Nah kalau misalnya ini kan nggak pin bar nih, ya ini nggak pin bar, dia malah lebih dekat ke doji ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya masih bisa dieksekusi, tapi secara conviction atau secara kepedean, tingkat kepedean dari setupnya, menurut gue ini di angka, ya let's say di 60-50%, kayak gitu. Kalau misalkan ini, ya ini di angka 80%, 90% lah. Tergantung dari lu ngikutin momentum atau trennya atau enggak, gitu ya. Tergantung dari itu. Oke? Dan apakah ini tanda-tanda selesai reversal atau tidak, kayak gitu. Ya itu harus dipelajarin lagi. Oke? Nah ini cara entry-nya untuk engulfing. Oke, nah sekarang adalah supply and demand fake breakout teman-teman. Oke. Nah, untuk fake breakout biasanya teman-teman untuk fake breakout kalian harus bisa mengidentifikasi SND yang base dulu teman-teman. Di sini kita ada SND base ya. Di sini kita ada SND base. Oke. Dan kalian harus mengidentifikasi sebuah candle yang namanya breakout ya. Nah, di sini ada breakout ya. Ini adalah movement breakout nih. Movement breakout. Oh, sorry. Breakout. Nah, habis movement breakout ini, ternyata harga itu dia close demand seperti ini. Demand-nya boleh engulfing, boleh yang base biasa. Ya. Nah, ini disebut sebagai fake breakout.
Jadi kalau misalkan kalian ngelihat, dari sini, bentar gua hapus dulu. Nih, misalkan kalian ngelihat, harga sudah nge-break support, berarti waktunya kita cari sell ya, kita ambil sell. Nah, itu jangan langsung kalian sell, teman. Kalau misalkan mau sell boleh silahkan. Tapi kalau misalkan kalian ngelihat ada struktur fake breakout kayak gini, hati-hati dengan posisi sell kalian karena kemungkinan besar akan jebol ya, akan dijebol atau akan terkena yang namanya SLB kalau misalnya kalian set SLB. Biasanya kalau misalnya udah bikin kayak gini, langsung gua cut profit ya, langsung gua cut profit, terus gua langsung balik badan. Langsung ambil buy di sini. Kalau misalnya langsung di-retest. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak di-retest ya gue set SLB dulu pokoknya. Yang penting amanin posisi sell dulu. Karena potensi harga untuk naik ke atasnya itu sangat tinggi, teman-teman. Dan ketika harga sudah naik ke atas, kalau supply-nya nggak kuat nahan, dia bisa jebol sampai ke atas-atasnya lagi. Kayak gitu, teman-teman. Ini fake breakout ini salah satu struktur yang cukup favorit lah buat gue. Kalau misalkan terbentuk kayak gini, biasanya gue entry-nya itu lebih percaya diri lah. Tingkat kepercayaan dirian gue untuk entry kayak gitu cukup tinggi, teman-teman. Kalau namanya ada fake breakout kayak gitu. Nah, ini untuk yang supply and demand ya. Ini ada rally, base, and then drop. Kita lihat dia habis nge-break area sini ya, teman-teman ya. Dia habis nge-break area sini, dia break resistance-nya, tapi harga nggak sanggup untuk naik lebih jauh ya, teman-teman ya. Dia langsung ngebentuk sideways dan dia nge-break support-nya. Berarti dia jadi RBD ya, rally based drop. Dan kita bisa sell ketika harga masuk ke sini, SL-nya di atas sini. Seperti entry base awalnya. Dan ini bisa diberlakukan untuk engulfing ya, teman-teman ya. Engulfing juga bisa. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia ke atas ini ternyata engulfing-nya bagus ya teman-teman ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Oke. Jadi di penjelasan kali ini teman-teman, di sesi 2 ini, gue bakal jelasin ke kalian ya. Bentar, sebelum kita mulai teman-teman. Ini kalian udah pada ready belum? Coba ketik dulu ready teman-teman. Ketik ready. Udah pada ready belum? Oke, Bro Chandra, thank you. Yang lain gimana nih? Ready. Yang lain gimana ya? Thank you Bro Andreas, thank you Bro Wawan. Leo, thank you. Oke. Yang lain, apakah sudah ready? Soalnya ini cukup penting ya, dari awal sampai akhir itu cukup penting. Jadi kalau misalkan kalian lewat sedikit ya teman-teman ya, takutnya nanti kalian malah jadi salah kaprah. Karena ya di forex trading itu detail itu sangat penting ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian pemahaman itu hanya setengah. Jadi benar-benar harus paham, jangan setengah-setengah. Karena kalau misalnya setengah-setengah nanti ya entry-annya juga nggak berjalan sesuai yang seharusnya. Oke? Thank you semuanya. Udah pada kasih ini ya, udah pada kasih respon. Oke, jadi di trading di sesi kedua ini, gue bakal jelasin ke kalian gimana caranya untuk bikin market outlook, teman-teman. Nggak ada di webinar gue untuk materinya, ya, karena hanya khusus di sini. Biasanya di private, teman-teman. Di private baru gue ajarin. Tapi untuk di sini, ya gue ajarin ke kalian, teman-teman. Ya, nah, oke. Nih, gue tadi buat ngecek. Itu ya, buat ngecek komen. Nah, maksudnya daily outlook tuh kayak gimana sih nih? Kayak ini yang gua Ini yang gua share itu di oke, sip. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Ini kayaknya gua biar enak ya. Oh, nggak usah. Oke. Share screen gue masih kelihatan kan? Sip. Oke. Nah, jadi ini tuh adalah daily outlook yang gua kirim kayaknya kurang lebih di beberapa hari lalu ya untuk di channel Telegram ya. Buat kalian yang udah join channel Telegram Pips Counter, pasti kalian ngelihat nih entry kayak gini. Nah, ini kan sebelum kejadian ya, teman-teman ya. Tapi kita lihat ketika sudah terjadi, teman-teman. Nah, ini kita hapus. Kita hapus dulu. Nah, lihat apa yang terjadi? Dia langsung turun ya. Karena ini kebetulan gue juga ngambil gini nih. Nah, ini gue nge-sell ya, itu menggunakan apa namanya?
sorry. Gue nge-sell menggunakan supply yang tadi kita yang tadi kita pelajarin teman-teman ya. Supply yang base biasa ya. Ini adalah rally base drop teman-teman. Ya, dan gue masuk di sini SL seperti ini ya teman-teman ya. Nih, oh sorry. Karena ini nyatu ya di sini jadi di sini. SL begini dan apa yang terjadi ini running ya, running jauh. Dan kalau misalkan kalian perhatikan, nih gua ke belakangin. Kalau misalkan kalian perhatikan, ini ada area demand di sini teman-teman. Ini adalah area demand yang gua tandain juga teman-teman. Ya, gua tandain pakai H1 ya. Nah, ini adalah demand drop base rally teman-teman yang tadi barusan kita pelajari. Dan gua juga sudah nge-call ya untuk ke buy di sini teman-teman. Nah, yang untuk di sini gue profitnya lumayan ya teman-teman ya. Nah, yang di sini juga lumayan teman-teman. Ya, runningnya lumayan. Tapi sayangnya memang untuk yang posisi demand di bawah sini, gue kena SLB. Kayak gitu. Tapi ini runningnya lumayan. Kayak gitu ya. Ini 1 banding, hampir 1 banding 3 ya teman-teman ya. Kalau yang di sini, ini running 1 banding 3 malah teman-teman ya. Oke. Nah, gue juga ada nge-sell juga di sini teman-teman. Gue ada nge-sell juga di area 28 ya di sini ya. Nah, ini kan juga area supply ya, tapi ini supply-nya gede teman-teman, kayak gini ya. Dan ini running sampai di sini 1 banding 1,5 kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu ini hasil dari market outlook teman-teman. Jadi setiap hari itu gue selalu bikin yang namanya market outlook ya. Itu untuk diri gue sendiri ataupun ya untuk gue sharing-sharing ke kalian ya seperti yang kalian lihat di di channel Telegram teman-teman. Bukan cuma di gold, tapi ini juga bekerja untuk di pair forex ya teman-teman ya. Kalian mau pakai di Euro USD, mau pakai di USD JPY, GBP USD, GBP JPY itu boleh dan bisa digunakan. Ini kita lihat ya, ini outlook gua lupa nih dikirim di kapan, kayaknya 2 minggu lalu ya teman-teman ya. Nah, ini di H4 gue pakai untuk di UJ teman-teman. Nah, kita cek aja nih untuk market UJ. Lihat apa yang terjadi, dia sampai ke area supply dan ini running 1 banding 4 lebih teman-teman. Ya, kayak gitu dan ini sangat-sangat simple teman-teman. Gue bakal ajarin dan nggak cuma di market forex, di Bitcoin pun gue gunakan hal yang serupa. Tapi kalau misalkan ini, bentar, Bitcoin. Nih ya, kita pakai H1. Nah, kalau misalkan ini kita pakai break resistance, kayak gitu. Tapi kalau misalkan entry-nya sama aja teman-teman, entry-nya bisa pakai bisa pakai demand ya. Ini kan bentar. Nih kita H4. Nah, ini kan demand seperti ini running naik ke atas kayak gitu, ya. Jadi cara SND yang kita pelajarin di hari ini itu bisa diterapkan di berbagai market, nggak cuma untuk di nggak cuma untuk di Bitcoin, nggak cuma untuk di forex, di komoditi, ya teman-teman ya. Dan di BCA juga pernah kayak gitu dulu. Ya ini gue menyimpang sedikit lah ya teman-teman ya. Dulu itu gue sempat ngambil BCA itu pakai monthly gitu. Ya. Nih di angka seginian nih teman-teman nih. Ya, di angka seginian. Gue pakai kayak gini dulu ya. Dan ini naik tuh. Sama aja kok teman-teman. Ya. Bentar. Bukan. Oh, weekly, sorry. Pakai weekly di sini. 2022 masuk. Iya betul. Di sini ya. Karena gue masuk tahun lalu. Gue masuk di sini. Dan ini naik sebesar 20%-an. Kayak gitu. Tapi ini ya hanya teknikal aja. Kalau misalnya kita udah nyebrang ke market sebelah, ya kalian harus tahu fundamentalnya juga. Kayak gitu ya. Oke, tapi yang penting ya kalian yang dipelajari di hari ini itu bisa digunakan di market-market lain. Oke? Kita gue cek ada pertanyaan nggak? Oke, sip. Nah, jadi teman-teman, apa aja sih hal yang harus diperhatikan ketika kalian itu ingin bikin market outlook? Nih, biar gue bisa ngetik gampang. Bentar. Nah, di sini. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita bikin market atau daily outlook, teman-teman. Yang pertama itu kalian tentuin, tadi kan udah di quiz ya. Di quiz yang pertama itu kan apa? Market trend ya.
market trend. Oke. Nanti ini bisa mungkin uptrend atau sideways trend atau downtrend ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua itu kalian perhatikan dari apa namanya ya, clean structure. Nanti kita belajar juga ya sedikit, teman-teman. Clean structure. Cari yang clean, jangan keruh. Kalau misalnya keruh itu cenderung sideways. Kalau sideways kita wait and see. Kayak gitu, teman-teman. Nah, baru yang ketiga, nantinya kalian cek ke fundamental ya, teman-teman. Ya, sentimennya ada apa aja nih? Kayak gitu ya. Nah, lalu yang keempat itu technical analisisnya ya. Bukan technical analysis, lebih ke SND-nya, SND, SNR-nya. Tapi nanti hari ini yang bakal kita bahas adalah lebih ke SND-nya, teman-teman. Untuk fundamental itu mungkin akan ada di sesi lain, teman-teman. Karena itu juga cukup rumit untuk penjelasannya. Oke, jadi yang kita bahas di hari ini adalah yang 1, 2, dan 4 bagian SND ya, teman-teman. Nah, market trend, teman-teman, market trend itu kan sebenarnya ada 3 ya, uptrend, downtrend, and sideways trend. Kalau sideways trend ya kalian tahu lah, kalau misalkan marketnya itu sebentar. Nah, misalkan marketnya itu seperti ini, teman-teman. Marketnya itu seperti ini. Ya ini kan berarti sideways trend ya. Kayak gitu. Belum jelas kemana-mananya gitu. Tapi kalau misalkan marketnya itu seperti ini, ya udah jelas ya ini adalah downtrend. Nah, jadi yang harus kita lihat adalah biasanya kalau misalkan gua lihat tren, itu gue lihat dari H4 teman-teman. Dari H4 gue lihat nih, market lagi apa, misalkan gua ambil di sini deh. Di sini nih, ya. Gua ambil di sini. Market itu kan lagi turun ya, teman-teman ya. Dia ini lower high, lower low, dia belum bikin lower high tapi dia turun lagi. Asumsi ini adalah lower high ya, teman-teman ya. Dan dia bikin lower low lagi dan asumsi harga mungkin bisa naik ke atas kayak gitu, atau mungkin kalau misalkan dia bikin drop base drop ya. Tadi kan kita udah belajar supply drop base drop ya. Nah, itu berarti akan ada kemungkinan untuk harga itu melanjutkan penurunannya, kayak gitu ya. Itu mungkin menjawab sebagian dari pertanyaan kalian tentang ciri-ciri harga masih mau turun atau harga udah nggak kuat buat turun. Ya itu ya kalian tinggal lihat aja apakah harga masih kuat untuk bikin yang namanya drop is drop. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini kita turun ke H1 ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, bikin market outlook-nya, teman-teman. Pertama kalian tandain dulu aja, ini ada area supply, lalu di sini ada supply besar nih, kayak gitu ya. Nah, di sini ada clean structure nih. Clean structure itu apa sih? Clean structure itu adalah candle-candle masif atau candle-candle besar. Biasanya kalau misalnya kayak gini, mungkin dari teman-teman yang belajar SMC atau SCT, mungkin familiar dengan yang namanya fair value gap, teman-teman. Nah, ini gue sebutnya juga sebagai gap ya, atau imbalance gitu, teman-teman. Jadi ini biasanya ditutup, teman-teman. Tapi apakah bisa ditutup atau enggak, itu tergantung dari nanti market ngebentuk strukturnya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kalian udah bikin outlook seperti ini, kalian lihat di kirinya ya. Di kirinya tadi kan kita lihat bahwa market itu, bentar ini gue extend right dulu. Nah, market itu ada potensi dia bikin lower high gitu. Mungkin di area dimensi ini nantinya bisa mantul kayak gitu ya. Nah, nanti tinggal kalian tandain aja kalau apakah dia bisa mantul sini atau apakah kalian mau taruh buy limit di sini atau nantinya kalian inginnya ikutin trennya kayak gitu. Fungsi dari kalian tahu market trend ini itu tuh sebenarnya untuk apa? Nih, ini untuk cari fokus, teman-teman. Untuk cari fokus. Fokus itu maksudnya apa? Kalau misalkan market lagi downtrend, berarti entryan sell punya potensi hit TP atau punya potensi berhasil ya, punya potensi berhasil trading plan-nya. Entryan sell punya potensi keberhasilan yang lebih baik daripada entryan buy. Jadi kalau misalkan kalian lihat lagi downtrend terus kalian mau nge-buy, kalian harus tahu konsekuensinya. Dan kalau misalkan lagi downtrend dan kalian dapat sell, kalian bisa untuk fokus holding cukup panjang, teman-teman. Kayak contohnya untuk untuk di gold ini ya. Nih, lagi sell kayak gini, kayak kemarin kan gua nge-sell di sini ya, gua nge-sell di sini dan holding ya sampai di area demand sini, teman-teman. Ya demand kiri yang tadi gue tandain ya, teman-teman ya, dan itu lumayan sih 1/2 sekian lah, kayak gitu ya.
teman-teman. Nah itu ya fungsinya dari ya gue memahami bahwa marketnya lagi downtrend, ya berarti gue bisa fokus untuk cari sell. Teman-teman, cari sell, terus kalau misalnya dapat sell, ya berarti gue bisa ambil untuk holding agak panjang. Kayak gitu ya. Nah kalau misalkan marketnya lagi uptrend, ya kebalikan, berarti fokusnya cari buy. Kalau misalkan marketnya lagi sideways, ya berarti bisa wait and see dulu aja, teman-teman ya. Ingat, lebih baik tidak dapat uang daripada kalian kehilangan uang. Kalau misalkan clean structure, ini adalah untuk biar tidak ada hambatan yang banyak ketika holding. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan teman-teman, nih ya, di sini lihat ya, di sini clean nih, clean biasanya turunnya juga santai, turunnya cepet teman-teman. Clean turunnya cepet. Tapi kalau misalkan di sininya kotor, di kirinya kotor, naiknya juga dia naik turun dulu, baru naik kenceng. Kayak gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Tapi ya once again, di forex market, di financial market, lu mau di forex, mau di saham, mau di kripto, nggak ada hal yang 100% pasti. Ya, kita bermain dengan probabilitas. Nah, yang gua ajarin ini adalah probabilitas yang menurut gua dan yang gua sudah coba itu punya probabilitas yang lumayan bagus, teman-teman. Ya, kayak gitu. Gue cek dulu apakah ada pertanyaan. Oke. Kok berhenti? Iya kah? Emang berhenti kah? Lancar gak? Aman kan ya? Oke, gue baca dulu pertanyaan nih. Kalau kondisi gold sekarang gimana ya enaknya? Saya lihat di M5 dan M15 kan keruh tuh. Jadi pakai H1. Sekarang H1 udah break low-nya. Tapi kalau lihat daily dan H4 tuh candle lagi hijau. Gimana kira-kira kalau kondisi gini? Kalau plan saya pakai M30 sell di oke. Terus TP sampai demand terdekat. Tapi kalau lihat H1 itu clean banget ke bawah. Oke. Kalau misalnya lu pakai H1 ya. Bentar. Kalau saya pakai H1 kayak gini ya, biasanya kalau misalnya gue ya antara tunggu di supply atau dia turun ke bawah. Jadi buat sekarang gue masih wait and see. Walaupun kok misalkan ini lu tinggalin sih ya once again. Sekali lagi ya teman-teman ya. Gue itu orang yang lebih baik tidak dapat uang daripada kehilangan uang. Karena kalau misalnya kondisi kayak gini ini sangat-sangat belum jelas ya. Sebenarnya harga masih mau koreksi atau harga sudah selesai koreksinya. Atau malah kenaikan ini adalah koreksinya. Kayak gitu. Gue akan lebih suka untuk harga gue tunggu dulu masuk ke dalam area demand. Kita cek di H4-nya ya, H4 juga sama kok, berkata hal yang sama. Jadi ini akan lebih baik dia nutup dulu ke bawah, ya. Dia nutup dulu ya sini, kalau misalnya orang ICT SMC mungkin nyebutnya EVG. Ya, dia nutup dulu ke bawah, baru nanti cari entrian. Buat sekarang belum jelas. Ini bisa aja turun, bisa aja naik. Jadi belum ada konfirmasinya. Kayak gitu, Rama. Oke? Ya, karena tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Sorry. Nah, jadi untuk misalkan kalian bikin market outlook, ya sesimpel kayak gitu. Misalnya nih, kita random lagi ya. Nih. Sesimpel kita perhatikan keempat hal ini ya, teman-teman ya. Nih, yang pertama kita lihat market trendnya itu seperti apa. Market trendnya di sini uptrend ya, tapi sepertinya ada potensi untuk koreksi ya teman-temannya, dia koreksi dulu. Nah ini bisa ditandain untuk supply-nya dan ditandain untuk demand-nya teman-teman. Nah kemungkinan ini akan sideways teman-teman. Karena gini, kalau misalkan di atas ini ada supply, di bawah ini ada demand besar, biasanya akan sideways seperti ini teman-teman. Biasanya kayak gitu, kecuali ada dorongan fundamental. Mungkin ada perdamaian dengan Iran, atau mungkin ada cekcok dengan, atau mungkin China ikut dalam konfliknya, atau mungkin Korea Utara ikut dalam konflik. Nah, itu akan menjadi hal yang berbeda, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalian tinggal tandain untuk yang paling atas dan yang paling bawah sini untuk demand-nya. Kayak gitu. Kalian bisa cari antrian nanti ketika harga menyentuh area sini. Ini kan udah nggak fresh, ini nggak fresh. Ya udah tinggal cari tinggal cari posisi nanti ketika harga masuk ke dalam area sini ataupun ke bawah sini.
Oh, ternyata harga lanjut mau naik ya. Dia masuk ke sini, dia break, dia reject sini. Oh, ini masih naik-naik terus nih. Ini karena apa namanya? Gue lupa nih fundamentalnya apa ya ini ya. Lupa gue. Perang apa tarif ya? Antara dua itulah. Kayak gitu, ini masih fundamental ya. Nih kalau misalnya lagi kayak gini juga nih ya. Nih lagi kayak gini, harganya lagi naik kenceng ke atas ya. Sebentar. Nah ini kan lagi higher high, higher low, higher high, higher low. Nah ini ekspektasi harga itu bisa turun ke bawah sini dan bisa naik kayak gitu. Tinggal kalian tanda-tandain aja. Kalau misalkan ada yang fresh, ya udah bisa kalian taruh buy limit. Kalau misalkan nggak ada yang fresh, ya bisa kalian tunggu dulu sampai nantinya ada yang fresh kayak gitu. Nah, di sini kebetulan fresh kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia masuk sini, mungkin bisa dieksekusi. Kok tapi ini area SL-nya panjang, lebar. Kalau misalkan ini kan area ini ya, apa namanya teman-teman? Ini area demand, rally base rally ya teman-teman ya. Rally base rally tapi ini gede banget. Panjang banget karena kita pakai 4 ya. Nah, kalau misalkan kalian kelebaran gini area rally base rally-nya, sebenarnya kalian bisa kecilin. Kalian cari area-area demand lagi di bawah. Di sini kan demand 1. Di sini ada demand 2. SL-nya tetap di bawah sini teman-teman. Jadi kalian bisa taruh entrian di sini yang lebih masuk akal untuk SL-nya. Kayak gitu. Kalau misalkan modal kalian itu kuat, modal kalian itu besar, seharusnya nggak jadi masalah untuk ngambil sebesar ini. Tapi memang banyak orang itu modalnya masih kecil ya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi ya once again ini adalah financial market ya kita bermain dengan modal. Semakin besar modalnya, semakin leluasa lu cari posisinya. Kayak gitu ya teman-teman. Ternyata ini nggak di itu ya, nggak di apa namanya, nggak di retest dia langsung naik ke atas. Ya, di sini udah aksi taking profit ini fundamental udah berbeda lagi. Tapi kayak gitu, ketika ada dia bikin new demand seperti ini, tinggal ditandain lagi, lalu ditaruh buy limit lagi. Kalau misalkan nggak ke-trigger gimana? Ya udah tunggu dulu aja, kayak gitu. Ya, tunggu dulu aja, tapi kalian harus perhatiin lagi ya, di market itu nggak hanya continuation doang, tapi adanya juga yang namanya reversal. Nah, kalau misalnya udah sekenceng ini dan kalian lihat fundamentalnya itu udah mulai aksi taking profit, nah ini gue inget banget di taking profit. Karena gue juga sekalian taking profit di area sini nih, kayak gitu holdingan-holdingan gue. Nah, di area sini nih. Ketika ini terjadi dan ada potensi untuk apa namanya ya? Tendensi market itu lagi aksi taking profit karena ini udah ke atas banget ya. Udah kenceng banget naiknya dan pasti akan ada taking profit dan ini seingat gue di akhir bulan. Ya kan betul di akhir bulan. Di akhir Januari ya. Nah, nah ini bisa di take profit kayak gitu. Biasanya trade di jam berapa di sekarang? Apa pas emang ada setup aja? Tergantung kalau misalnya scalping biasa gue pakai masih pakai waktu ya kalau misalnya scalping ya. Kalau misalkan, apa namanya, kalau misalnya intraday gue udah nggak pakai waktu. Jadi selagi memang market itu bagus ya eksekusi aja, kayak gitu ya. Nah ini kayak gitu. Oke, jadi kalian ini perhatiin juga fundamentalnya. Apakah masih mendukung nih fundamentalnya? Contoh, ini contoh ya. Misalkan kalian, ini gue pakai Excel. Misalkan kayak gini. Oh oke, apa namanya, eee kemarin itu kan kalian lihat ada ini ya, kalian lihat ada bukan pemahaman, sorry. Kalian lihat di jam 1 subuh ada interest rate decision ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya tanpa kalian lihat angkanya, tanpa kalian lihat forecast-nya, tanpa kalian lihat data aktualnya, semua orang itu sudah tahu teman-teman, bahwa interest rate akan ditetapkan di angka yang tinggi untuk menekan angka inflasi teman-teman, biar inflasi itu masih terkendali kayak gitu. Kalau misalkan suku bunga itu ditetapkan tinggi, orang akan lebih minat terhadap US dollar daripada emas, teman-teman, untuk instrumen emas versus US dollar. Kayak gitu ya, teman. Karena akan lebih produktif US dollarnya daripada ditaruh di emas. Otomatis harga itu akan turun. Nah, ketika gua ngelihat ada apa namanya, ada indikasi untuk interest rate itu akan ditahan di angka yang tinggi selama perang Iran itu berlangsung ya teman-teman ya. Nah itu, berarti gold-nya masih bisa turun kayak gitu. Makanya kalau kalau misalkan kalian udah ngerti fundamentalnya, terus kalian dapat posisi sell dan posisi sell-nya juga posisi yang oke ya. Contohnya mungkin kalian dapat nih di sini nih, bentar. Nih kalian dapat di sini
Kayak gitu ya. Ini kan menggunakan drop based drop ya, teman-teman ya. Kalian dapat di sini. Terus kalian set SLBE. Kok itu mah di situ. Nah, kalian set SLBE seperti ini, ya. Nah, ini bisa aja kalian holding panjang gitu. Kalau misalnya kalian ngerti fundamentalnya atau mungkin kalian set SLBE. Enggak set SLBE, satunya SLTP. Kayak gitu tuh bisa dimanfaatkan pemahaman dari fundamentalnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, hal-hal kayak gitu itu bisa apa namanya ya, mempengaruhi gimana cara kalian bikin market outlook, kayak gitu. Kalau misalkan, fundamentalnya itu ternyata sudah tidak sejalan dengan teknikalnya, contoh, tadi kita pengen nge-buy di sini ya, ini kan udah ketinggalan ya, ini ketinggalan, dia naik ke atas, nah ini ternyata dia turun, terus kalian mencium ada bau-bau untuk orang atau investor itu melakukan aksi taking profit. Nah itu kalian harus waspada, ini harus dicabut-cabutin buy limitnya, ya karena mungkin market sudah shifting atau market sudah berganti arah, kayak gitu ya. Itu untuk bikin market outlook. Kayak contohnya untuk market outlook hari ini ya, kita kan lihat ini gua hapus dulu ya, market outlook-nya. Nah kita lihat di sini harga tadi kan Rama juga nanya ya, ini jadi kayak gimana gini-gini. Nah buat sekarang kita lihat harga itu baru selesai breakout pertama, harga baru nge-break area resistance-nya. Dan ini ada potensi dia koreksi sampai ke area supply atas. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari sini, ini masih mau naik. Apakah fix mau naik atau tidak? Apakah probability besarnya itu naik? Itu kita lihat nanti ketika adanya sebuah struktur konfirmasi. Struktur konfirmasi itu kita dapat dari mana? Ketika harga masuk ke dalam area RBS ya, ini kan adalah area resistance become support. Nih, ketika harga masuk ke sini, apakah di sini nantinya akan ada demand baru ya, bikin drop base rally atau tidak? Kalau misalkan dia sampai bikin drop base rally, berarti ini fix harga mau naik. Nggak fix sih, tapi lebih ke 80-95% itu menurut gue bisa naik. 5% kita sisain buat room of error. Kayak gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba US tiba-tiba US ngenuklir Iran, nah itu mungkin goldnya akan turun lebih jauh. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah terus di sini berarti kan kita punya area demand, ini demand-nya agak gede ya teman-teman ya, tapi di dalam demand ini bisa ada demand dalam demand lagi, ada di sini, terus juga ada di sini. Nah ini bisa kalian pilih. Kalau misalkan memang SL segini ya, ini SL berapa nih? Misalkan SL 700 pip itu kebesaran buat kalian, kalian bisa kecilin. Oh jadi di sini jadi 460. Oh di sini jadi cuma 380 pips. Kayak gitu. Tapi seharusnya SL sekian ratus pips tadi itu sudah angka-angka yang normal lah untuk di market yang sekarang ini, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini area demand, biasa gue tandain yang besarnya. Ini area demand, lalu di sini adalah area RBS, paling juga gue tandain di sini sebagai area support buat nanti gue lihat, gue pantau di area sini apakah nantinya akan ada drop base rally atau mungkin ada demand kayak gimana ya kita lihat aja. Nah kalau misalnya ini jadi supply, ini akan menjadi supply rally base drop yang berarti ini akan menjadi, nah ini kayak gini nih, ini menjadi fake breakout. Bisa dia turun kayak gitu, tapi gue kalau misalnya ngelihat kayak gini, lebih condong gue nanti nyari buy di area demand sini atau mungkin nantinya gue nunggu untuk terbentuknya drop base rally ini, teman-teman. Ya. Terus di area sini kita lihat juga ya, di sini kan ada area supply. Ya, di sini ada area supply. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga ketika harga naik ke atas. Nah, makanya area area outlook gua seperti ini. Jadi biasanya gua hanya tandain atas bawah kayak gitu. Ya, supply mana yang terdekat, demand mana yang terdekat, yang possible, yang bagus buat gue eksekusi. Gue cuma tandain kayak gitu ya. Seperti ini. Jadilah sebuah market outlook kayak gitu teman-teman. Dan ini setiap harinya seperti ini. Buat di gold, buat di UJ, buat di GBP JPY, buat di GU, di Euro USD, Bitcoin, semua sama tuh ya, kayak gitu-gitu teman-teman. Ini hapus dulu, ini hapus, ya kita tinggal sign demand dan supply-nya. Kayak gitu ya. Nanti ketika masuk ke dalam area demand, gua buy, ketika masuk ke dalam area supply, mungkin akan gua sell. Mungkin, karena kalau misalnya kita ngelihat, kenapa mungkin? Karena kalau misalnya kita ngelihat di daily-nya, Bitcoin masih naik terus ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ya, itu untuk market outlook. Sorry, boleh balik gak yang kriteria market outlook-nya? Waduh, tadi udah gua hapus ya market outlook-nya.
Ya, ini gue ketik aja ya. Kriteria market outlook. Itu yang pertama market trend. Yang kedua itu clean structure. Clean nggak naik atau turunnya ya, itu penting banget untuk kalian kalau misalnya mau entry. Terus fundamentalnya yang keempat adalah SND, SNR. Dah, kayak gitu. Ya.